Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathaniel Valentino akan melayani persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2020. Saya percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara, baik suka maupun duka, dari dulu, kini, dan selamanya. Mari saudaraku, kita muliakan Tuhan kita dengan menyanyikan PKJ nomor 239, Perubahan Besar, bait yang pertama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, agar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, salah satu moto gereja reformasi yang terkenal adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yang terjemahannya adalah gereja yang telah terreformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Gereja reformasi dikenal sebagai gereja yang berani melakukan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh gereja reformasi ini bukanlah perubahan-perubahan ke arah keserupaan dengan dunia, melainkan perubahan-perubahan untuk semakin selaras dengan kehendak Tuhan yang diwartakan melalui Alkitab. Semangat itulah yang sebetulnya perlu kita miliki juga sebagai pribadi-pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita terdorong untuk terus mereformasi diri. Reformasi diri itu kita lakukan bukan agar kita semakin serupa dengan dunia ini, mengikuti tren masyarakat yang populer akhir-akhir ini, tetapi justru untuk semakin selaras dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jika hari ini kita masih suka julid atau memiliki kecenderungan untuk mengomentari urusan atau kehidupan orang lain dalam konotasi pembicaraan yang negatif, maka kita perlu mereformasi diri sehingga kita lebih banyak mengapresiasi dan turut berbahagia untuk keberhasilan-keberhasilan orang tersebut. Jika hari ini kita masih suka bertanya kepada Tuhan di tengah persoalan yang kita alami, mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Mengapa tidak begini Tuhan? Kita perlu mereformasi diri kita dengan mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Berikanlah hamba-Mu ini hikmat untuk dapat berpikir dan bertindak bijaksana.
Saudaraku, perubahan adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Sekalipun perubahan itu disertai ketidaknyamanan, sesungguhnya kita telah diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa beradaptasi dan melaluinya. Kiranya Allah menyertai kita semua dalam setiap fase-fase hidup yang mengiring kita pada perubahan-perubahan. Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi agar kami berubah, bukan semakin serupa dengan dunia ini, tetapi semakin selaras dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Berikanlah hikmat kepada kami agar kami dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa bagi dunia ini yang masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara, kepada tenaga-tenaga kesehatan yang Tuhan panggil untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa mereka akan menjadi penolong, akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik di tengah situasi pandemi ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada para tenaga kesehatan supaya mereka dapat mengobati pasien dengan penderita COVID-19 ini dengan penuh ketabahan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan panggilan mereka. Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini telah mengancam negara-negara di dunia ini, terkhusus dengan ancaman krisis ekonomi dan krisis sosial. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memberikan kami kekuatan untuk bisa melalui pergumulan-pergumulan yang berat. Maka kami percaya bahwa situasi ini pun juga kami dapat lalui dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terkhusus untuk negara Indonesia yang juga sedang berhadapan dengan ancaman resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa melalui pemerintah dan melalui pengusaha-pengusaha dan mereka yang bergerak di bidang pengembangan dan kemajuan ekonomi di Indonesia, Tuhan berkati mereka agar kehidupan ekonomi kami juga stabil dan meningkat menjadi lebih baik. Juga bagi mereka yang bergumul dengan lapangan pekerjaan yang harus mengalami PHK akibat pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga akan menuntun mereka untuk menemukan lapangan pekerjaan yang pas. Tuhan kiranya juga menolong setiap orang untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga melalui lapangan pekerjaan itu yang dibuka oleh mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini, supaya kami juga bisa dengan bijaksana mengambil keputusan untuk mengadakan ibadah onsite atau ibadah online di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar lebih banyak dari apa yang sanggup kami ucapkan melalui bibir kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi kami dan bagi dunia ini adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, doa yang kami panjatkan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, perubahan adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Sekalipun perubahan-perubahan itu disertai dengan ketidaknyamanan, kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa beradaptasi
dan melaluinya. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa malam pada hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk kembali menyanyikan PKJ 239, Perubahan Besar bait yang kedua. Tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di persekutuan doa malam berikutnya. Tuhan memberkati.